Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devila Nur Fatimah dari kelas D, Prodi Manajemen dengan NPM 101201773. Perkenalkan, saya Silvia Nur Oktaviani dari Prodi Manajemen dengan NPM 101200172. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas statistika. Regresi linier sederhana. Kegiatan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang telah diambil sampelnya tersebut terkumpul dengan menggunakan alat analisis yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis data dan jenis hipotesis. Analisis regresi adalah analisis pengaruh satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya, yaitu pengaruh variabel independen atau variabel bebas atau variabel penyebab terhadap variabel dependen, yaitu variabel terkait atau variabel akibat. Kemudian, pengaruh tersebut bisa positif atau negatif. Analisis regresi yang akan dipelajari adalah analisis regresi linier. Regresi linier dibandingkan menjadi dua, yaitu linier sederhana dan regresi linier berganda. Perbedaan dari kedua regresi linier tersebut bahwa jika regresi linier sederhana hanya ada satu variabel bebas, sedangkan regresi linier berganda mempunyai dua variabel bebas. Persamaan garis regresi variabel sederhana adalah regresi sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Keterangannya, Y sama dengan nilai variabel dependen, A sama dengan intercept atau konstanta, yaitu nilai Y ketika harga X sama dengan 0. Yang B sama dengan slope atau gradient, atau angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila tambah, arah garis naik, dan bila min, maka arah garis itu turun. Untuk X sama dengan nilai variabel independen, E sama dengan error, yaitu faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Y selain variabel X. Dan untuk A kali B sama dengan parameter. Kemudian X dikali Y sama dengan variabel. Rumus untuk menentukan A dan B yaitu sebagai berikut. Interpretasi persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX ditambah E adalah jika nilai X naik satu satuan satu skala, maka nilai Y naik sebesar B satuan atau B skala. Persamaan regresi tersebut dapat ditulis juga di mana dibaca Y topi adalah Y prediksi, nilai taksiran, yaitu nilai Y yang diperoleh jika nilai X kita substitusikan ke dalam persamaan regresi tersebut. Sedangkan besarnya pengaruh X terhadap Y disimbolkan dengan R pangkat 2. Untuk regresi linier sederhana, nilai R pangkat 2 disebut koefisien determinasi atau KD. Diperoleh dari kuadrat koefisien korelasi atau R kuadrat. Nah, apa sih perbedaan variabel dependen atau variabel independen itu? Di sini ada sebuah perusahaan berpendapat bahwa dengan mendemokan cara pemakaian produk akan dapat meningkatkan jumlah penjualan. Manajer perusahaan itu ingin mengetahui hubungan antara jumlah melakukan demo dengan jumlah barang yang terjual dari 10 kelompok sales seperti tabel yang ada di bawah. Untuk variabel dependen yaitu
sebuah akibat, dan variabel independen itu sebuah penyebab. Jadi independen itu sama dengan demo karena mempengaruhi barang yang akan kita jual, dan dependennya sama dengan barang yang terjual karena terkait dengan atau yang dipengaruhi oleh banyak demo yang telah dilakukan oleh 10 kelompok tersebut. Lalu yang nomor B-nya, pertanyaannya adalah buatlah diagram pencarinya dengan menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada tabel dari soal itu yang tadi sebelumnya. Disalin ke Microsoft Excel. Lalu kita klik insert. Klik insert, lalu klik scatter, lalu klik yang sebelah sininya, yang paling atas. Lalu sudah ada langsung scatternya, langsung kita klik select data, langsung kita klik edge. Lalu sudah klik edge, lalu series name-nya itu kita tulis judulnya apa. Lalu kita klik yang ujung ini. Lalu series X value-nya itu yang variabel X-nya kita klik, lalu kita blok dari yang X-nya sampai bawah. Lalu kita klik yang ujungnya. Lalu yang Y-nya juga sama. Blok dari atas variabel Y dari tabelnya sampai bawah. Lalu klik. Lalu sudah gitu oke. Klik oke juga. Nah, langsung terpampang ini hasilnya seperti ini scatter plotnya. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke nomor yang bagian C. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya koefisien korelasi dengan menggunakan produk momen dan apa artinya. Jawabannya di sini sudah ada tabelnya yang bagian X dan Y-nya, variabel X dan Y-nya dari soal yang di atas. Lalu kita mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Variabel X kuadrat kita bisa temukan dengan cara variabel X dikuadratkan. Ini contohnya 20 dikuadratkan hasilnya 400, 40 dikuadratkan jadi 1600, begitu juga ke bawahnya sama sampai ke bawah. Lalu yang Y kuadrat juga sama, variabel Y-nya itu dikuadratkan, 30 dikuadratkan hasilnya 900, 60 dikuadratkan hasilnya 3600, begitupun ke bawahnya sama sampai bawah. Lalu variabel XY-nya juga sama, dikalikan antara variabel X dan Y. 20 dikali 30 hasilnya 600, 40 dikali 60 sama dengan 2400, begitupun sampai bawah. Lalu selanjutnya kita menghitung besarnya koefisien korelasinya. Yang pertama ini rumusnya sudah ada di sini tertera, kita tinggal hitung saja. N-nya itu adalah 10 itu dari sini semuanya, variabelnya itu ada 10. Lalu sigma XY-nya itu 10.800. Langsung dikurang sigma X-nya 220. Lalu dikali sigma Y-nya 450. Kita tulis langsung dibagi, dikuadratkan N-nya itu 10 yang tadi jumlah variabelnya. Lalu dikali sigma X kuadratnya, yaitu hasilnya 5.600. Dikurangi sigma X-nya 220 dikuadratkan. Lalu di N-nya itu 10 juga yang tadi variabel. Lalu sigma dikali sigma Y kuadrat yaitu 22.100 dikurangi sigma Y-nya 450 dikuadratkan. Hasilnya ini. Lalu dijumlahkan lagi sampai ke bawah hingga hasilnya ditemukan yaitu 0,759012. Jadi diperoleh nilai korelasi sebesar 0,759012 karena nilai positif dan nilai mendekati 1. Berarti hubungan antara jumlah melakukan demo dan jumlah barang yang terjual kuat dan searah positif. Artinya, banyak demo pemakaian produk yang dilakukan
akan diikuti oleh peningkatan jumlah barang yang telah terjual atau yang akan terjual. Kemudian yang D, koefisien determinasi. KD sama dengan R kuadrat, sama dengan 0,75 9012 kuadrat, sama dengan 0,5760099. Mungkin berikut materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.